Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di hari Rabu 9 Agustus tahun 2023. Saya sangat senang sekali berjumpa dengan saudara-saudari sekalian yang sedang mengikuti channel saya yang muatannya berisi tentang berita kebersamaan, berita Sion surgawi, berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan apa yang Roh Kudus bukakan kepada kami dengan tema dari syarat menuju kesempurnaan, tubuh kemuliaan, syarat menuju tubuh kemuliaan atau tubuh kesempurnaan, rahasia kitab Injil Matius 13 ayat yang ke-43. Itu topik pembicaraan atau tema renungan untuk anak-anak Tuhan yang akan dipersiapkan untuk menuju dari ruang kudus ke ruang maha kudus atau dari tubuh menuju tubuh kesempurnaan. Syarat yang Tuhan bukakan lewat kami rahasia. Saat ini kami akan menyampaikannya. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa dulu. Bapa yang baik, kami sangat mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Terima kasih. Kudus, 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 kudus Bapa di tempat maha kudus. Mulia, mulia, mulia Bapa di tempat maha mulia. Engkau yang layak menerima hormatan, pujian, kuasa, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa pada saat ini karena Engkau yang menyuruh kami untuk menyampaikan. Didorong oleh Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan kebenaran, dan kebenaran ini tidak boleh disembunyikan, maka hamba akan menyampaikan. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus masih ada syarat untuk menuju dari pertobatan menuju kesempurnaan. Dengan demikian kami mengundang Roh Kudus mengambil alih dan mendapat tempat di mimbar hati kami untuk bekerja beracara menjelaskan dari awal akhir, sehingga kami mempersiapkan diri untuk menuju kepada proses tubuh kemuliaan atau proses kesempurnaan itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, sesuai dengan tema yang atau topik pembicaraan yang kita bahas di sini akan kami menyampaikan apa yang Roh Kudus suruh menyampaikannya, dan apa yang Roh Kudus Abah Yahweh melalui Roh Yesus melalui Roh Kudus menyampaikan kepada kami rahasia Matius 13 ayat yang ke rahasia Matius 13 itu ayat yang ke-43. Baik, sebelumnya saya akan supaya ketiga rahasia ini dibukakan, supaya bagi yang percaya kita sudah harus mempersiapkan diri untuk proses menuju ke tubuh kesempurnaan atau tubuh kemuliaan. Karena Enok dia mengalami, Elia dia mengalami, Musa mengalami, Yosua diangkat hidup-hidup menuju surga. Itu rahasianya. Jadi kita pada saat ini banyak orang kudus di seluruh dunia sedang mimpikan, idam-idamkan bagaimana kapan kita diangkat. Haleluya, pengangkatan akan segera terjadi, dan itu banyak sedang dikotbahkan di akhir zaman ini. Untuk mengalami pengangkatan, kita lihat dulu rahasia pengangkatan itu akan terjadi bagi mereka yang akan memakai tubuh kemuliaan itu. Ya, setelah memakai tubuh kemuliaan lalu menuju kepada pengangkatan. Sebelum saya sampaikan logos rema daripada apa yang Roh Kudus bukakan kepada kami, saya akan bacakan dulu dasar firman Tuhan atau logosnya. Ada beberapa ayat yang saya angkat dari sini, dari hal ini. Yang pertama adalah pada Matius pasal 13 ayat yang ke-43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Haleluya. Keluaran 34 ayat yang ke-28-29.
Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan Yahweh 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Yahweh ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Itu Keluaran 43 ayat 28 dan 29. Kita lihat lagi di Matius 17 ayat 2-5. Lalu Yesua berubah muka di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 17, 2-5. Ya, kita lihat lagi di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17-18. Sebab Tuhan Yahweh adalah roh, dan di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diubah dengan serupa dengan gambarnya. Haleluya. Ya, ulangi di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Kita lihat lagi di Wahyu 10 ayat 1, 2, 3. Dan Wahyu 10 pasal 10 ayat 1, 2, 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga berselubung awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tian api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kakinya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku menuliskan. Tetapi aku mendengar sesuatu suara dari surga berkata, meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Haleluya. Ini beberapa ayat-ayat yang menjadi dasar dalam penyampaian mengulas rahasia, di mana salah satu syarat untuk menuju kepada memakai tubuh kemuliaan. Haleluya. Baik, saya akan memberitahukan dulu apa yang Bapak sampaikan kepada kami berhubungan dengan rahasia di mana memakai tubuh kemuliaan melalui pernyataan Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kami, penyataan Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kami. Dari kita bagaimana seorang itu menuju kepada proses kesempurnaan. Tuhan perlihatkan melalui piramida Tuhan, piramida kasih karunia Tuhan atas tubuh orang-orang kudus dan sempurna di bumi. Mendasari Efesus 1 ayat 3-14, 1 Petrus 5 ayat 1 ayat 10, Keluaran 33 ayat 12-29, 34, 29, 30, 2 Korintus 3 ayat 7-14, Roma 5, 15 dan lain-lain. Lalu Yesua berubah muka di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Matius 15:25. 66 anggota tubuh manusia disempurnakan oleh 10 perintah Yahweh. Selanjutnya disinari oleh cahaya kemuliaan matahari Yahweh dan membuat manusia taat melakukan 10 perintah Yahweh dalam 66 anggota tubuh menuju kesempurnaan. Kasih karunia terang terbit di dalam kepala manusia, mencerminkan kemuliaan Tuhan menjadi sentral sumber terpancarnya kemuliaan ke seluruh 66 anggota tubuh manusia. 1 Korintus 15:48 sampai dengan 5:8. Organisme atau tubuh manusia, sistem organisasi atau anatomi organisasi manusia, 66 anggota tubuh manusia. 1 Korintus 12 sampai dengan 31. Dalam hukum roh, kasih karunia ialah Bapa Yahweh yang datang kepada manusia dengan perantaran umatnya Yesua Adonai, inkarnasi melalui perawan Maria untuk menyempurnakan manusia serupa dengan gambar anaknya. Ya, itu salah satu pernyataan yang Tuhan beritahukan. Beberapa pernyataan waktu kami berdoa, tanya Tuhan bagaimana proses dari tubuh kudus menuju ke tubuh sempurna. Lalu Bapak memberitahukan beberapa pernyataan yang tadi saya bacakan itu. Itu di tahun 2022. Sekarang kita posisi ada di tahun 2023. Baik, itu beberapa pernyataan. Baik, kita mengerti dulu bagaimana arti rohani dari matahari, bulan, dan bintang. Kita kembali fokus di Matius 13 tadi. Matius 13 ayat 45. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Pada waktu itu, pada waktu apa? Haleluya. Tahun 2023 ini itu tahun ketiga. Bapak beritahu ke kami tahun ketiga sedang memisahkan antara gandum dan lalang, domba dan kambing, antikris dan tubuh Kristus, anak-anak ilalang dan anak-anak Tuhan. Ya, itu tahun pemisahan sedang terjadi secara tegas di tahun 2023 ini. Jadi Bapak beritahu ke kami seperti itu. Nah, pada waktu pemisahan itu terjadi, kalau kita kembali lihat ayat di atas itu, judulnya pemisahan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, jadi dia punya rahasia yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Pada waktu apa? Pemisahan antara antikris dan tubuh Kristus, anak ilalang dan anak Tuhan. Pemisahan antara domba dan kambing, pemisahan antara pemisahan antara Yerusalem baru dan Yerusalem lama dan Yerusalem baru. Pemisahan antara bumi lama dan bumi baru, pemisahan antara ilalang dan gandum, perpisahan sedang terjadi pemisahan. Pada waktu pemisahan terjadi itu, haleluya. Pada seperti saat sekarang ini, yaitu 1 kali 7 masa. Menurut buat Daniel itu 7 kali 1 masa. Dibagi 2 berarti 3,5 tahun. Itu 7 masa ini penghakiman terjadi dan sedang terjadi proses pemisahan. Pada waktu proses pemisahan terjadi itu, ayat di sini dan pada waktu itu yang dimaksud pada waktu itu adalah pada saat sekarang ini. Waktu-waktu yang sekarang ada ini. 2022, 2023, 2024 dan seterusnya. Ini pada waktu-waktu ini apa yang kita lakukan? Haleluya. Alat penyapi itu sudah ada ini. Ini terjadi suatu pemisahan yang sedang terjadi. Jadi waktu pemisahan terjadi, anak-anak iblis menuju kepada kesempurnaan. Dosa disempurnakan. Sedangkan anak-anak Tuhan dari kekudusan, dari kebenaran menuju kekudusan, dari kekudusan menuju ke maha kudusan, kesempurnaan. Nah, itu dia terjadi dalam proses waktu seperti yang sekarang ini. Tahun 2023 itu mulai. Jadi kita bisa memimpikan untuk kita memakai tubuh kemuliaan dan pengangkatan hidup-hidup. Nah, Elia itu dia bisa diangkat hidup-hidup karena dia memakai tubuh kemuliaan. Elia, Enok, Nuh, haleluya.
Itu mereka memakai tubuh kembalian, bukan Musa. Itu mereka mengalami pengangkatan hidup-hidup karena ya mereka dekat dengan Yahweh, mereka dekat dengan Tuhan, mereka dekat. Haleluya. Dengan demikian maka pada saat ini juga bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju kepada pertobatan itu. Baik, sebelum itu saya uraikan ke sana juga, saya mungkin sampaikan arti rohani dari matahari, bulan, dan bintang. Kalau matahari itu bercerita tentang kemuliaan Yahweh, Aba Yahweh. Kalau bulan itu bercerita kemuliaan Yesua. Kalau bintang itu bercerita tentang kemuliaan Roh Kudus, cahaya kemuliaan Roh Kudus. Dalam panggilan orang pada zaman dahulu itu, orang yang kena cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan bulan, cahaya kemuliaan matahari. Dalam bahasa istilahnya bilang begini, aku kadot tadi kadot tabagai, aku kadot tabagai, ia pu kadot tabagai, ia pu dan bagai, aku dan bagai, tani dan bagai. Artinya orang itu dilihat oleh kemuliaan matahari. Matahari telah kena dia, bulan kena dia, atau bintang kena dia. Artinya orang itu sudah diterpa atau sudah kena, Tuhan sudah melihat dia, Bapa Pencipta. Bulan Roh Tuhan Yesus sudah melihat dia, Roh Kudus sudah melihat dia, atau orang itu sudah kena kemuliaan Yahweh, kemuliaan Yesus, kemuliaan Roh Kudus. Haleluya. Itu arti rohani daripada matahari, bulan, dan bintang. Kita lihat kalau di 12 suku Israel itu, kalau di perjanjian lama itu, Musa itu kena 40 hari tinggal di bersama Bapa Yahweh, menaksikan 10 perintah dicatat di sana. Dia mengalami tubuh, dia mukanya itu bercahaya seperti matahari. Orang Israel tidak mampu melihatnya. Sampai saat ini, sampai pada waktu Musa itu dia turun dari ini, dia punya mukanya itu bercahaya. Jadi orang-orang Israel tidak bisa pandang dia karena mukanya bercahaya. Haleluya. Itu pengaruh tinggal di ini. Waktu Elia Enok diangkat, dia masuk dalam kemuliaan Tuhan, api Tuhan untuk menyucikan seluruh tubuhnya. Jadi Musa dikatakan, dia taat melakukan 10 perintah Yahweh. Karena apa? Cahaya kemuliaan matahari Yahweh itu memampukan Musa melakukan 10 perintah Yahweh. Haleluya. Kita lihat waktu Yesua dimuliakan di atas gunung itu. Di atas gunung waktu Yohanes, Yakobus, dan Petrus mereka menyaksikan itu. Lalu Yesua berubah mukanya di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 17:2, 4 dan 5. Ya. Jadi dia berubah untuk menuju ke sana, menuju ke kesempurnaan seperti Enok dan Elia. Petrus pikir itu harus bangun 3 rumah, 3 kemah. Jadi belajar bagaimana Elia dia berjalan menuju dari pertobatan menuju kesempurnaan dengan pengangkatan hidup-hidup. Atau Musa dia mengalami pengangkatan hidup-hidup. Enok, ya. Mungkin seperti itu sehingga Petrus pikir itu harus bikin 3 kemah di sana dan orang harus belajar ikuti teladan yang pernah dari pelajaran Elia atau Musa dengan kemah Musa, Elia dengan perjalanannya sekolah Elia. Dan sebenarnya dari Bapa di surga mengendaki semua harus melalui Yesua. Inilah kepadaku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi di dalam maka pada waktu itulah muka Yesua itu bercahaya, terang kemuliaan. Matahari menyinari dia. Jadi sebenarnya kita harus mengikuti teladan Yesua sendiri untuk menuju kesempurnaan itu. Rahasianya ada di situ. Haleluya. Jadi kita banyak belajar kemah suci jilid 1, jilid 2, jilid 3, atau kita belajar sekolah Elia dengan ini dengan itu cara, atau kita dalam gereja-gereja ada sakramen, mulai dari sakramen pertobatan dia lari ke sakramen ini, sakramen itu. Tapi semua kembali kepada Yesua sendiri. Haleluya, teladan Yesua sendiri. Nah, kita kembali kepada Matius 3 itu Matius 3 ayat yang ke ini. Bagaimana dari pelepasan baptisan air, baptisan roh,
mengasihi buah pertobatan, baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Kembali ke situ, menuju kesempurnaan itu kembalinya ke situ. Tidak ada jalan lain. Yesus berlakulah jalan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada manusia tidak melalui aku. Makanya Yesus itu adalah teladan yang paling bagus untuk memberikan. Kita harus ikuti teladannya Yesus. Haleluya. Walaupun dia itu anak manusia, tidak ada dosa dan cacat dalam tubuhnya. Tapi untuk memberikan teladan kepada kita manusia agar kita mengikuti jejaknya, jejak kakinya, ya dia harus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Luar biasa, sampai kasutnya pun Yohanes bilang aku tidak lain melepaskannya. Itu hanya teladan. Supaya kita orang-orang ini percaya harus mengikuti teladan-teladan Yesus itu sendiri. Nah, ini teladannya, prosesnya menuju kesempurnaan itu kembali kepada jejak-jejak Yesus. Bagaimana mengikuti jejak Yesus. Makanya di 1 Petrus 2 itu di sana diberkata bahwa 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 berkata, aku telah meninggalkan teladan bagimu. Ya, Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita untuk kita mengikuti jejak-jejaknya. Haleluya. Bahasa bilang itu Yesus neno komapai kita neno kamu. Artinya kita menusuri jejak Yesus, dia berjalan. Satu jejak pertama dia mulai dari mana, dia berakhir di mana, dia menuju ke mana, dia berakhir di mana. Haleluya. Kita kembali ikuti jejak Yesus Masih Adonai dalam proses memikul salib, perjalanan salib. Haleluya. Untuk menuju kepada terciptanya manusia itu sendiri. Ya, itu proses itu bagaimana mencapai tubuh kemuliaan. Kita lihat tadi di kitab Wahyu itu di 10 tadi, 1-2 itu matahari. Jadi dulu Musa, dulu Elia, dulu Enok, dulu Yesus. Haleluya. Sekarang di akhir zaman itu di Wahyu 10 itu, di akhir zaman itu sekarang kita itu siapa? Yang tadi kita lihat di Wahyu 10 itu siapa? Mau meningkat tinggal di dan aku melihat seorang malaikat lain yang turun dari surga, berselubung awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tian api. Nah, ini juga bercerita hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan yang Musa yang dulu akan datang, atau Elia yang dulu akan datang, Enok yang dulu itu akan datang, atau mungkin orangnya waktu itu bersama Yesus yang kena darah Yesus langsung mungkin sampai hari ini masih hidup yang akan muncul kembali. Tidak. Ini kita manusia akhir zaman atau hamba Tuhan akhir zaman atau orang-orang Kristen akhir zaman yang mengerti rumus untuk bagaimana menuju kepada dari pertobatan dibaptis air, baptis roh, baptis api, baptisan tubuh Kristus, memakai tubuh kemuliaan. Ya, mereka yang telah bebas. Kalau 2 Korintus 3 itu tadi dibilang itu, 2 Korintus 3 itu dibilang kamu semua mencerminkan kemuliaan Kristus. Sebab Tuhan Yahweh adalah roh, di mana roh ada serta kemerdekaan, kelepasan. Haleluya. Cara ini banyak orang menyatakan bahwa ada yang menyatakan bahwa harus kita puasa 40 hari 40 malam. Haleluya. Tapi puasa yang dikehendaki oleh Tuhan itu apa? Yesaya 58 ayat yang ke Yesaya 58 ayat 6. Bukan, puasa yang bukan kehendaki adalah supaya engkau lepaskan kukuk kelaliman dan belenggu-belenggu kelaliman, rantai-rantai kukuk kelaliman itu engkau harus lepaskan. Ini dia kembali kepada pelepasan. Kalau kamu pergi berpuasa, ya harus kamu tunduk merendahkan diri pelepasan. Tali-tali kuk beleng-belenggu kelaliman manusia itu harus dilepaskan. Ya kita puasa sampai 40 hari 40 malam. Tapi kalau kita tidak lepaskan belenggu-belenggu dalam kita, tali-tali kuk dalam kita, haleluya, ini juga belum memenuhi syarat. Haleluya. Karena saya mau kasih tahu satu hal yang harus, bukan saya tapi Roh Kudus memberitahukan satu hal yang kita harus masuk kepada proses kesempurnaan itu, menuju tubuh kesempurnaan itu adalah proses
pelayanan pelepasan pribadi. Pelayanan pelepasan pribadi. Doa pelepasan pribadi di dalam terang Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan itu roh. Di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan. Haleluya. Ini dia punya rahasianya. Jadi kita lihat teladan Yosua. Yohanes mau baptis Yosua, Yohanes rasa tidak layak. Maka di Matius 3 ayat yang ke-13 itu 11 berkata, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Haleluya. Jadi pelepasan. Kasut itu bercerita pelepasan warisan turunan. Haleluya. Yesua itu tidak punya kasut. Tidak ada. Karena dia tubuh kemuliaan. Dia inkarnasi. Tetapi itu memberikan teladan kepada kita untuk bagaimana supaya kita harus mulai dari proses pelayanan pelepasan. Itu penting. Walaupun kita sudah masuk menghasilkan pertobatan atau kita mengalami baptisan roh, dipimpin roh, jalan dalam roh, baptisan api. Tetapi kalau kita belum melepaskan bagian-bagian segi hidup kita, itu belum memenuhi syarat untuk menuju kepada proses kesempurnaan. Itu yang Bapak beritahu sama kami, yang kami sampaikan pada saat ini. Karena ini waktunya, di suatu kebenaran kami tidak bisa bendung, tidak bisa kami tutup. Bapak suruh menyampaikan, kami menyampaikan. Jadi prosesnya, caranya yang Bapak beritahukan sama kami itu, kembali ke Alkitab dari Roma 7 ayat yang ke-13 itu. Serahkanlah anggota-anggota tubuh itu kepada Tuhan. Berapa anggota tubuh manusia? 66 anggota tubuh manusia. Nah, serahkan kepada Tuhan, lalu dalam terang Roh Kudus itu berdoa pelayanan pelepasan pribadi. Mendoakan mata, telinga, hidung, rambut, pokoknya bagian-bagian dalam sampai paling-paling dalam semua dibersihkan. Semua didoakan dalam terang-terang Roh Kudus. Bisa melalui puasa masuk untuk pelayanan bagian-bagian otak dalam, luar, bagian-bagian 66 anggota tubuh manusia itu. Organ-organ tubuh manusia, darah, organ, sistem atau orgas, ya, sistem organ, anatomi, organisasi 6 manusia, 66 anggota tubuh manusia itu. Jadi kenapa di dalam organisasi manusia itu? Karena manusia itu pabrik dosa. Haleluya. Dosa dari mana? Ya, dosa garis turun Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa, dia turun dari garis mama dan bapa. Haleluya. Dia mengambil tempat di bagian-bagian tubuh dalam, di sumsum, di tulang-tulang, di darah, daging. Kalau pelayanan ini berat, kami alami juga itu berat pelayanan. Doa banting tulang 24 jam, harus berdoa terus, selidiki, merendahkan diri terus. Haleluya. Begitu dikit Roh Kudus menyingkapkan dosa, kami merendahkan diri. Haleluya. Merendahkan diri, minta ampun. Haleluya. Itu caranya itu kalau saya uraikan di sini. Karena ini kami berdoa juga cukup lama. Pelayanan ini cukup lama sampai Tuhan membukakan rahasia-rahasia yang sedang saya sampaikan ini. Itu rahasia pelayanan, memang kami bongkar rahasia durhaka neraka. Manusia adalah pabrik dosa, sehingga Bapak suruh berdoa mata, sebentar suruh berdoa alis, sebentar suruh berdoa alis mata, bagian mata luar dalam, bagian-bagian mata, bagian-bagian hidung, bagian-bagian telinga. Haleluya. Ya. Jadi itu serahkan 66 anggota tubuh manusia, lalu kita berdoa bagian-bagian tubuh manusia kita. Pelayanan pribadi itu sangat penting. Banyak hamba Tuhan, banyak ini itu, mereka jalan menyampaikan firman Tuhan dengan berapi-api dan lain-lain, dia sampai mimbar pecah-pecah. Sementara dia belum pelayanan pribadi, belum melepaskan diri dari warisan turunan mamanya, dari bapaknya yang mengikat bagian-bagian dalam tubuh manusia. Makanya Yesaya 58:6 bersana berkata, bukan puasa aku kehendak adalah engkau harus melepaskan tali-tali kuk dan beleng-beleng kelaliman. Tali-tali kuk, beleng-beleng kelaliman. Yesaya 58 ayat 6. Yesaya 51 itu, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, walaupun dosa merah seperti krimis akan dikurubah putih seperti bulu, dan walaupun dosa berkakasung putih seperti salju. Kalau 58 itu bercerita tentang
Bukan, puasa ku hendaklah engkau lepaskan tali-tali kubelenggu kelaliman supaya engkau dapat melepaskan orang yang terikat. Haleluya. Ya, kita baca ini lebih bagus. Kita baca supaya apa yang kita bicara ada dasarnya. Haleluya. 58 di sana berkata, bukan, puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelalimanmu dan melepaskan tali-tali kuku supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuku. Haleluya. Supaya engkau memecahkan roti bagi orang-orang yang benar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak tersembunyi diri terhadap saudaramu sendiri. Haleluya. Jadi puasa yang benar adalah puasa yang bagaimana untuk kita merendahkan diri, melepaskan. Bagaimana kita merendahkan diri, melepaskan dosa yang tersembunyi dalam air mani, dosa yang tersembunyi dalam saluran air kencing, dosa yang tersembunyi dalam saluran pernapasan, dosa yang berdarah putih, darah merah dari garis keturunan dosa. Manusia adalah pabrik dosa. Haleluya. Terus kita periksa. Jadi kalau dosa yang sudah dibersihkan, sudah diampuni, sudah dicucikan itu tidak perlu didoakan lagi karena satu kali sudah diampuni. Yang belum, nah yang Roh Kudus nanti akan singkapkan. Jadi caranya itu adalah ini yang kita tahu dari warisan orang tua, yang kita tahu yang mungkin dosa yang buat, yang kita tahu itu yang kita bawa mengaku di hadapan Tuhan, itu satu. Yang kedua yang kita tidak tahu, yang kita tidak tahu dari dosa turunan garis mama kami dari Bapa, itu nanti Roh Kudus yang akan buka. Makanya di 1 Korintus 15 itu Roh Kudus diutus datang untuk menyingkapkan dunia, akan insafkan dunia akan dosa. Dosa itu ada di mana? Bukan di jauh, di luar negeri atau di mana. Dosa itu ada dalam tubuh manusia. Dosa menyebabkan kematian, dosa menyebabkan kutuk, dosa menyebabkan banyak penyakit muncul, dosa menyebabkan apa? Berbagai macam cara di muka bumi. Itu karena itu semua akibat dosa. Nah, pabrik manusia sebagai pabrik dosa ini yang harus dilepaskan. Dilepaskan satu persatu. Itu cara, bagaimana cara untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi dosa salah satu yang di sini yang untuk menuju kepada matahari Yahweh, bukan mencari matahari Tuhan itu. Yang Bapak minta di sini adalah salah satu adalah dosa 10 pelanggaran 10 perintah Yahweh. Baik itu sejak 10 perintah itu diterima dari Musa. Nah, mulai dari situ sampai secara garis turun-temurun dari kaum Israel dan ada di seluruh dunia, dari turunan mama, dari turunan bapa. Jadi pelanggaran moyang-moyang kita dulu mungkin mereka melanggar 10 perintah. Yang pertama dong menyembah berhala. Roh-roh penyembah berhala yang tersembunyi di tempat keramat, di tempat kampung halaman, di muara atau di udik kali. Dari kita punya kampung punya kali, tempat-tempat keramat. Setan turunan, roh turunan dari pihak mama, bapa. Itu penyembahan, itu dosa pertama. Itu baru berat, penyembahan berhala. Nah, begitu ya dosa kedua lagi, penyebutan nama Tuhan dengan sembarangan. Terus pembuatan patung-patung. Begitu terus sampai pencurian, mau yang dilakukan pencurian, perampokan, penipuan. Pokoknya melanggar 10 perintah yang kita periksa dalam tubuh kita. Makanya Paulus berkata, aku melayani dengan rohku, akal budiku, rohku. Tetapi dengan akal budi tubuh aku melayani dosa. Karena apa? Dosa itu adalah manusia. Dosa-dosa yang maksud Paulus itu sudah dosa-dosa warisan turunan ini. Haleluya. Dosa-dosa warisan turunan ini kita harus periksa, doa, pelepasan terus dilakukan. Apalagi tahun 2023 pemisahan antara ini gandum dan belalang sedang terjadi. Pada saat ini sudah harus banyak merendahkan diri. Bulan Januari tahun 2023 kemarin itu apa beritahu ke kami itu bahwa tangan kanan itu harus dioperasi, tangan kiri dioperasi, tangan kanan dioperasi untuk melepaskan orang rohani yang terikat. Masih terikat. Orang rohani dia sudah melayani, dia jalan pimpin roh, tapi dia masih terikat karena belum dia lepaskan dosa warisan setan yang ada di hari-hari penunggu dari warisan turunan mamanya, bapaknya belum dilepaskan. Nah, itu untuk pelepasan orang-orang rohani. Yang kedua adalah Tuhan bilang begini, untuk pelayanan kepada orang-orang yang baru bertobat, yang belum banyak pelepasan. Itu juga harus dilayani dengan cara bagaimana pelepasan dosa-dosa warisan turunan mama dari bapa. Jadi pelepasan itu sangat penting. Pembebasan sampai kita mengalami tubuh kemerdekaan. 1 Korintus 3 ayat 17 tadi, Tuhan itu roh, di mana roh karena kemerdekaan, kelepasan. Kalau itu sudah merdeka, nanti memakai yang namanya
mencerminkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yahweh, mencerminkan kemuliaan Yahweh. Mukanya itu, wajahnya itu bagaikan matahari seperti Musa tadi, seperti Yosua tadi. Haleluya. Di akhir zaman, di Wahyu 10 itu, mukanya bagaikan cahaya matahari. Haleluya. Nah, itu. Jadi kita lihat di perjanjian lama, kalau kita lihat di 12 suku Israel itu, yang kena mimpi, kena lihat matahari, bulan dan bintang itu Yusuf. Haleluya. Yusuf. Sekarang suku-suku turunan-turunan Yusuf ini ada di mana? Yusuf Efraim, Yusuf Benyamin, Yusuf Efraim, suku Manase. Ini ada di mana? Ya, dia ada sembunyi jauh di sebelah timur di Indonesia, bagian timur di Papua. Nah, kita yang di Papua ini sekarang bagaimana cara untuk supaya menggenapi apa yang Benyamin lihat atau Yusuf lihat tentang ini, apa matahari, bulan dan bintang. Haleluya. Itu kemuliaan matahari, bulan dan bintang. Kalau kita mau kena kepada kemuliaan matahari, bulan dan bintang ke sana, itu ya salah satunya merendahkan diri, melepaskan dosa warisan turunan itu di dalam terang roh, terang Roh Kudus. Jadi atau 2 atau 3 orang berdoa sama-sama, yang mendapat karunia nabiya atau karunia nabi atau penglihatan suara Tuhan, sama-sama tunduk merendahkan diri, naik di pengadilan Kristus, memeriksa diri dalam hadirat Tuhan. Dalam bahasa surga bilang itu maripat pembersih bait Yahweh atau pembangunan tubuh Kristus. Jadi dibersihkan dari warisan-warisan turunan dosa yang tersembunyi jauh di dalam bagian kuku, telinga, di bagian-bagian dalam, luar, jantung, hati. Haleluya, luar biasa. Itu Tuhan periksa hati saja, jantung saja. Aduh, haleluya. Saya tidak mau cerita, terlalu banyak. Haleluya. Karena kalau kita naik dalam hadirat Tuhan, telanjang betul, terbuka. Makanya di 1 Korintus, Ibrani 4:12, 4:12-13 sana, firman Tuhan keluar bagai pedang bermata 2, menusuk amat dalam, memisahkan sumsum tulang-tulang, darah dan daging. Kau lihat itu dosa yang ada di tulang, ada di daging, ada di gigi, itu semua dikorek keluar. Membongkar rahasia durhaka neraka ini dalam tubuh manusia sebagai produk apa? Dosa. Hukum dosa harus produk hukum dosa harus dilepaskan. Haleluya. Ya, yang tentu yang dilepaskan itu siapa? Yang melepaskan kita, yang mengampuni kita itu darah Yesua. Yang membela kita itu siapa? Yesua. Haleluya. Sedangkan yang pengacaranya itu Roh Kudus. Haleluya. Pendakwanya siapa? Iblis. Haleluya. Yang diperiksa siapa? Yang adili siapa? Ya, orang-orang rohani. Baik itu kau hamba Tuhan yang jalan melakukannya mati bangkit, yang lumpuh berebutan bila tulen mendengar sekalipun, walaupun kau hamba Tuhan yang memiliki karunia untuk rasul untuk membongkar rahasia sekalipun, walaupun kau itu ini sepanjang belum mengalami pengangkatan hidup yaitu memakai tubuh kemuliaan, kembali kepada pelepasan hukum dosa ini. Produk hukum dosa ini harus dilepaskan satu persatu di dalam terang Roh Kudus. Jadi undang Roh Kudus itu dia bekerja beracara. Karena Roh Kudus yang akan meningkapkan dunia akan dosa, kebenaran dan hukum. Nah itu. Jadi prosesnya itu seperti itu. Jadi kita memimpikan, kita mau menjadi suatu manusia-manusia Yahweh, manusia-manusia Yahweh. Di Mazmur 2 bilang manusia-manusia Yahweh, manusia-manusia Kristus, manusia-manusia Yahweh, manusia-manusia rohani. Haleluya. Itu prosesnya seperti itu. Haleluya. Prosesnya adalah bagaimana harus merendahkan diri, terus membersihkan diri, bagian-bagiannya belum dilepaskan. Segi-segi hidup yang bagian belum lepaskan. Periksa hati, selidiki hati, belah jantung, belah hati, luar dalam operasi. Haleluya. Dari turunan warisan mama, dari turunan Ibrani punya dosa turun temurung, Israel punya dosa turun temurung, Firaun punya dosa turun temurung. Haleluya. Terutama banyak itu sekarang saat ini sedang diperiksa itu dari dosa turun temurun, orang Ibrani turun temurun, Israel turun temurun, dan juga dengan Firaun turun temurun. Kenapa Firaun? Mesir juga. Karena Mesir ada dalam Alkitab. Haleluya. Haleluya. Dan mereka itu harus diperiksa operasi. Supaya kalau melalui seperti itu, pada waktu pencurian Roh Kudus terjadi, maka terjadi banyak pertobatan, memenuhi kuota-kuota untuk memenuhi kerajaan surga, baik itu di ruangan Maha Kudus, di ruangan surga tingkat tua maupun di alaman. Haleluya. Jadi ini pelayanan
Ini yang harus dilakukan. Itu yang Tuhan bukakan kepada kami. Seperti itu kita mengikuti teladan Kristus. Haleluya. Mungkin ada hamba Tuhan lain punya teori lain, paradigma lain, pendapat lain, itu saya tidak tahu. Itu mungkin menurut mereka, tapi yang menurut yang Tuhan bukakan kepada kami lewat rahasia bahwa bagaimana dari pertobatan menuju kesempurnaan itu, bagaimana ya Tuhan bilang harus merendahkan diri. Seperti ada 2 orang yang datang ke bait Yahweh. Yang satu orang Farisi, yang satu orang pemungut cukai. Pemungut cukai orang Farisi dia biasa puasa dan lain-lain. Seperti pemungut cukai tadi. Jadi yang pemungut cukai ini dia merendahkan diri, dia minta ampun, dia memukul-mukul diri, dia tidak berani, dia melihat ke atas, dia merendahkan, dia bilang saya ini orang berdosa, saya biasa seperti ini dengan tangan, dengan kaki, dengan kuku, dengan mata, saya dari turunan kaum yang penuh dengan dosa. Haleluya. Seperti Elia, dia merendahkan diri, saya tidak mampu jalan ke gunung Oreb, lebih bagus saya mati di sini daripada, karena nenek moyang kami lebih baik daripada kami. Saya ini orang berdoa. Elia sudah merendahkan diri, sudah tidak mampu. Roti datang dari surga memberikan kekuatan, dia bisa berjalan. Jadi selalu harus merendahkan diri, mencari tahu dosa, mengikuti teladan Yeshua Masih Adonai. Itu jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi merasa diri dia itu puasa, dia biasa berdoa, begini begitu. Tuhan bilang mana yang dibenarkan? Antara 2 pemungut cukai kah atau yang orang Farisi? Yeshua bilang itu yang merendahkan diri. Yang pemungut cukai itu yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang Farisi. Itu bukti bahwa manusia itu adalah pabrik dosa dan tidak membenarkan diri, tidak meninggikan diri, tidak merasa bahwa saya ini begini, begitu. Satu hal yang Tuhan berikan pada kami itu senantiasa, Tuhan bilang itu bahwa kita merendahkan diri, selalu senantiasa memuliakan Tuhan. Kita itu hanya budak. Kita itu hanya budak Tuhan saja, alat saja. Segala sesuatu itu Tuhan yang melakukannya. Makanya dalam orang Mei bilang begini, seperti Musa yang lakukan, seperti siapa Musa yang lakukan, seperti Elia yang lakukan. Musa pukat cira, Elia pukat cira. Artinya padahal ini Tuhan dalam Musa. Jadi Tuhan lakukan dari dalam Musa, begitu maksudnya. Itu mencapai pelayanan, nilai target pelayanan itu seperti itu. Ya, mungkin dari 6 dia naik ke 7, angka kredit dari 9, 10, itu penilaiannya kembali kepada Tuhan. Yang penting kita adalah merendahkan diri, mengikuti rumus Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri, memeriksa di akhir zaman pada hari-hari ini dalam rangka mempersiapkan diri. Karena begitu itu salah satu bagian yang saya sampaikan untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, itu yang pertama. Tapi yang tercepat adalah pencurian Roh Kudus yang akan segera terjadi. Pencurian Roh Kudus akan segera terjadi. Begitu pencurian Roh Kudus terjadi itu, dan dia akan mengalami itu, orang-orang yang sudah mempersiapkan diri, hati sudah mempersiapkan diri, sudah menguduskan diri, di situ terjadi pencurian Roh Kudus akan terjadi. Pencurian Roh Kudus akan terjadi, dan Tuhan akan memakai banyak orang yang sudah mempersiapkan diri. Akan memakai 120 orang dipakai. Karena mereka 10 hari mereka mempersiapkan diri. Kita juga kalau sudah mulai mempersiapkan diri, dan ini kita lakukan terus, waktu pencurian Roh Kudus terjadi, lihat, banyak orang akan dipakai seperti tubuh kemuliaan, akan menuju ke sana tubuh kemuliaan. Sebentar itu Yesus ada di Yerusalem, tiba-tiba ada di Emmaus. Haleluya. Tiba-tiba ada di itu pakai tubuh kemuliaan, tembus segala dimensi pakai tubuh kemuliaan. Pelayanan akhir zaman juga dia akan terjadi seperti itu. 144.000 bilang akan masuk dalam pelayanan kesempurnaan ini. Sebentar ada di sini, sebentar ada di sana. Haleluya. Itu akan terjadi. Haleluya. Dan pelayanan ini akan menuju kepada ke sana itu. Sementara kita menunggu pencurian Roh Kudus, kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana dengan cara membersihkan diri, mengkoreksi roh turunan, roh orang kuat dari turunan mama, bapa, dari warisan. Berdoa pelayanan ke dalam 66 anggota tubuh ini harus dibersihkan, lepaskan tuh dari sifat-sifat kelaliman, beleng-beleng kelaliman, rantai-rantai dosa. Itu yang mesti kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Untuk dalam rangka persiapan mengalami pencurian Roh Kudus, menonton pencurian Roh Kudus kedua yang akan segera terjadi dari atas Papua, Indonesia, bahkan Belanda dalam serentak di seluruh dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Berbagailah bagi mata yang melihat, telinga mendengar.
hati yang taat dan melakukannya, dan taat dan setia, dan juga kaki tangan yang tubuh masih yang melakukannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Hamba sudah menyampaikan pelayanan-pelayanan bagaimana dari proses pertobatan menuju kesempurnaan melalui pelepasan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Biarlah ketika firman disampaikan Bapa itu menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Ketika mereka melakukannya, Bapa ada di sana untuk menyelesaikannya, sehingga Bapa kami semua sedang menuju, kami dibebaskan, kami dibersihkan, dicucikan, semakin hari semakin dibersihkan, dikuduskan, dicucikan, dilepaskan dari warisan dari turunan Bapa, di dalam nama Tuhan Raja semesta. Sehingga ketika terjadi pencuri Roh Kudus, kami mengalami pelawatan, mereka mengalami pelawatan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Setiap orang mendengarkan memberkatinya, setiap dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, Tuhan Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masih Adonai. Selanjutnya nantikanlah channel saya berikutnya, apa yang nanti Bapak suruh sampaikan akan kami sampaikan. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.